Papua bangkit untuk mandiri dan sejahtera. Papua untuk masa depan yang cemerlang. Timur Nusantara telah datang. Provinsi Papua sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON 20 memaparkan kesiapan terakhir lewat Save the Mission CDM Meeting 3 yang diharapkan bakal memantapkan persiapan jelang pelaksanaan event nasional di Papua. Pelaksanaan CDM Meeting 3 digelar bersamaan dengan Delegation Registration Meeting atau DRM yang diikuti oleh seluruh delegasi provinsi kontingen PON selama 3 hari 26 hingga 28 Agustus 2021 di Horizon Hotel Kota Raja, Kota Jayapura, dibuka resmi Gubernur Papua Lukas NMB. Provinsi Papua sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON 20 memaparkan kesiapan terakhir lewat Save the Mission Meeting 3 dan sesuai jadwal Pekan Olahraga Nasional PON 20 tahun 2021 di Papua akan digelar 2 hingga 15 Oktober mendatang. Gubernur Lukas NMB yang selaku Ketua Umum PB PON Papua optimis pelaksanaan PON akan berlangsung sukses dan memberikan dampak bagi masyarakat di tanah Papua. Di hadapan seluruh KONI se-Indonesia, Lukas memastikan Provinsi Papua sudah sangat siap untuk menyelenggarakan event olahraga nasional 4 tahunan itu. Lukas pada kesempatan itu menyoroti belum turunnya anggaran dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan PON. Padahal Papua telah mengeluarkan anggaran cukup besar dari APBD Provinsi untuk membangun venue dan infrastruktur pendukung lainnya, serta mempersiapkan atlet. Gubernur meminta agar penyelenggaraan PON 20 di Bumi Cendrawasih menjadi ajang pemelihara pemersatuan dan kesatuan bangsa, juga sebagai tolak ukur pembangunan persatuan olahraga nasional. Gubernur juga pada kesempatan itu berpesan agar Ketua KONI Pusat, Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman mendorong TNI Polri untuk ikut membantu mengamankan pelaksanaan PON di Papua. Gubernur Papua Lukas NMB mengatakan pelaksanaan PON 20 menjadi tolak ukur pembangunan prestasi olahraga nasional. Menurutnya Bupati dan Wali Kota di semua klaster penyelenggara telah melakukan berbagai terobosan kebijakan sebagai komitmen bersama dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh kontingen. Save the Mission 3 atau CDM 3 dan Delegation Registration Meeting atau DRM dihadiri perwakilan dari 33 provinsi se-Indonesia. Dari hasil penetapan atau validasi keabsahan seluruh atlet yang sudah ditetapkan, ada sejumlah 4.176 atlet untuk putra dan untuk putri sebanyak 2.890 atlet. Hingga total atlet sejumlah 7.066 atlet. Kita satukan hati, wujudkan Papua bangkit untuk Indonesia. Jangan ada lagi perbedaan. Bergandeng tangan, kita bahu-membahu. Tuhan pasti akan tersenyum bila kita semua bersatu untuk maju, untuk maju. Dari gunung sampai pantai ini kita orang bersuara. Sekarang dapat waktu untuk maju sama-sama. Bangkit mandiri Sejarah berkeadilan. Ini kita pun tanah, buktikan orang juga bisa bah. Yeah. Papua bangkit untuk mandiri dan sejahtera. DRM pada CDM Meeting 3 ini juga dilakukan verifikasi data atlet agar tidak menimbulkan kekeliruan. Substansi dari CDM 3 adalah finalisasi rencana penyelenggaraan PON menyangkut dengan bagaimana pelayanan terhadap calon tamu. Adanya finalisasi bertujuan memperjelas berbagai hal seperti terkait pertandingan, peralatan, upacara, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan,
penggunaan logo, dan lain sebagainya. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, mengatakan pihaknya mengharapkan kontingen dari setiap provinsi dapat melihat kesiapan penyelenggaraan PON 20 di Papua. Norman berharap pelaksanaan SIDE Meeting 3 ini dapat dimanfaatkan oleh para perwakilan kontingen guna memantapkan persiapan penyelenggaraan event olahraga 4 tahunan tersebut, sebab menurutnya Papua sudah sangat siap menggelar PON. Dari seluruh kontingen yang dalam waktu dekat mereka akan membawa timnya datang ke Papua, sehingga mereka melihat kesiapan akhirnya, mereka mengkoordinasikan hal-hal yang perlu disampaikan, juga masalah keabsahan dari atlet-atletnya. Oleh karenanya, dengan berjalannya CDM Meeting ketiga dan DRM ini, saya harapkan pada pelaksanaan PON nanti tidak ada lagi terlalu membuang waktu yang masih mempermasalahkan atlet ini dari mana. Sekarang saatnya kalau memang mereka ingin membicarakan hal itu. Ini adalah kesempatan bagi semua tim. Oleh karenanya, dari CDM Meeting ketiga ini yang kita berlangsung sampai hari Sabtu nanti, dan DRM, saya harapkan finalisasi hal-hal yang masih mengganjal bagi tim-tim yang akan datang, dan pada saat mereka kembali ke provinsi masing-masing, saya harapkan mereka sudah yakin, mereka sudah confirm hal-hal yang memang harus dikerjakan, dan insya Allah pada tanggal 23 September pertandingan pertama akan dimulai, tetapi pembukaannya tetap pada tanggal 2 Oktober nanti oleh Bapak Presiden, dan penutupannya 15 Oktober. Saya mohon dukungan dari teman-teman media sekalian untuk membantu pada saat ada di sini, juga melihat hal-hal yang memang perlu jadi atensi kita, agar segera diberikan masukan kepada KONI, kepada PB PON, agar kita bisa mempersiapkan yang terbaik di masa pandemi COVID ini, tapi Indonesia mampu menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional yang memang sudah tertunda 1 tahun. Dari kacamata saya, kita dalam kondisi yang tidak ideal ini, kita berusaha melakukan hal-hal yang terbaik. H-7 menjelang pertandingan pertama di setiap klaster, itu adalah ada bimbingan teknis kepada semua pelaku yang akan melaksanakan kegiatan itu. Ya. Dalam kondisi pandemi yang kurang ideal ini, KONI dan pengurus besar PON 20 Papua tetap berusaha melakukan hal yang terbaik untuk melaksanakan event 4 tahun yang telah tertunda 1 tahun lamanya. Karena itu pada H-7 pelaksanaan PON akan diadakan bimbingan teknis kepada semua pelaku dan penyelenggara yang akan melaksanakan kegiatan PON 20 di Papua. Meski sudah usai, CDM Meeting 3 masih meninggalkan pekerjaan rumah untuk PB PON 20. Pekerjaan yang masih harus dilakukan PB PON 20 adalah membuat buku panduan dan mengirimkan kepada seluruh kontingen. Buku panduan ini berisi tentang pelayanan-pelayanan yang akan diberikan. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan yakni seluruh pihak terkait PON 20, yakni menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk kontingen atlet dan lain sebagainya. Setiba di Papua, seluruh kontingen dibatasi ruang geraknya. Mereka hanya seakan dikarantina, hanya boleh ke tempat akomodasi dan venue. Pembatasan kontak dengan orang yang satu kontingen juga dibatasi, apalagi berbeda rombongan. Sebanyak 37 cabang olahraga akan dipertandingkan dalam PON 20 Papua. 56 disiplin cabang olahraga dan 679 nomor pertandingan atau perlombaan yang digelar di 4 klaster, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Khusus untuk cabang olahraga dengan body contact akan dilakukan tes antigen setiap sebelum pertandingan. Jika negatif COVID-19 baru dapat diizinkan bertanding. Upaya-upaya tersebut dilakukan guna mensukseskan PON 20. Dari sejak PON pertama hingga PON 19, pemerintah pusat memberikan perhatian yang sangat kepada Papua sebagai penyelenggara. Terwujudnya dukungan pemerintah pusat menjadi dorongan untuk seluruh pihak mensukseskan PON 20. Suksesnya Pekan Olahraga Nasional PON 20 tahun 2021 di Papua menjadi harapan masyarakat Papua pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. PON 20 Papua, torang bisa. Papua bangkit untuk mandiri dan sejahtera. Papua untuk
masa depan.